واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. Hadratul Mukarramin, para pengurus Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir kembali dalam kajian tafsir, dan malam ini tafsirnya surat An-Nas ya. Surat An-Nas ini dinamakan dengan surat An-Nas karena di situ ada kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Artinya An-Nas itu manusia. Surat ini adalah surat ke-114. Berarti surat yang terakhir yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an. Bukan berarti surat yang turun terakhir ya. Kita harus ingat ini adalah surat terakhir yang ada dalam susunan mushaf. Bukan yang turun terakhir. Allahu alam turunnya kapan ya, tetapi yang jelas ini diletakkan pada akhir mushaf ya. Kenapa diletakkan pada akhir mushaf? Karena susunan surat-surat yang ada dalam Quran itu sifatnya juga tauqifi ya. Tauqifi itu artinya dari sonohnya begitu ya, Nabi itu mengajarkan begitu, mengasih tahu ke para sahabat tuh surat pertama ini, kedua ini dalam susunannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq. Nah, sekarang surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan surat Al-Mu'awwidzat ya. Al-Mu'awwidzat itu artinya surat-surat perlindungan, mohon perlindungan. 3. Nah, kalau yang 2 ya, surat Al-Falaq dan An-Nas disebut Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang isinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah bahas surat Al-Falaq ya, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama dari kejahatan makhluknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, dari makhluknya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, yang kedua minta perlindungan dari gosik. Gosik itu malam kelam. Malam apabila telah gelap gulita, kejahatan malam, keburukan malam. Kemudian yang ketiga wa min syarrin naffatsati fil uqad ya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir ya, yang menggunakan buhul-buhul gitu ya. Dan yang keempat wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang hasud apabila mereka hasud. Nah, kita lihat 4 kejahatan ini, 4 keburukan ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat semuanya ini adalah hal-hal yang sifatnya fisik. Malam itu kan tersaksi kan, kelihatan malam. Maksudnya bisa disaksikan oleh kita gitu. Malam itu gelap. Kemudian kejahatan makhluknya yang pertama, makhluk ya kan, makhluk. Yang kedua, kejahatan makhluknya dirinci kan, yaitu malam bila telah gelap gulita. Kemudian dari kejahatan tukang sihir, dan yang ketiga dari kejahatan orang yang dengki, yang hasud. Ini sifatnya physically itu nampak gitu ya. Nah, kalau dalam surat An-Nas ini minta perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak nampak, yaitu dari setan. Dari setan ya.
Kalau yang tadi kan dari makhluknya, makhluk yang nampak maksudnya. Setan juga kan makhluknya. Nah, kalau ini dari setan yang kejahatannya itu ya bisik-bisik, gitu kan, membisikkan ke dalam hati, ya, dan tidak kelihatan. Gitu. Jadi istimewanya itu. Jadi, nah kalau surat Al-Falaq kita minta perlindungan hanya kepada Allah Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Hanya kepada satu sifat Allah yang menguasai subuh, yang bisa membuka tabir kegelapan malam menjadi subuh dan terang benderang dari 4 kejahatan. Nah, kalau dalam surat ini, dalam surat An-Nas ini kita menyebut dan minta perlindungan kepada Allah, ya, sebagai Tuhan manusia, sebagai Raja manusia, dan sebagai sembahan manusia. Disebutkan sifat-sifatnya, Tuhan manusia, Raja manusia, dan sembahan manusia. Kepada tiga sifat Allah nih disebutkannya, minta perlindungannya. Kemudian yang kita mintakan perlindungan dari apa? Dari godaan setan. Dari satu jenis gitu kan. Kelihatan bedanya ya, kelihatan terasa gitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita sama-sama ya melanjutkan kajian ini. Yang pertama tadi surat An-Nas ini surat yang ke-114 ya. Ini terdiri dari 6 ayat ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 6 ayat. Asbabun nuzulnya, asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat ini sama dengan asbabun nuzul surat Al-Falaq. Ketika Nabi SAW disihir ya oleh seorang Yahudi, kena sihir, kemudian Allah turunkan surat ini ya, dan Nabi membacanya gitu ya, sampai kemudian setiap kali dibaca satu buhul lepas, satu ikatan lepas, dibaca lagi satu ikatan lepas lagi, dan seterusnya. Nah, tafsir surat ini ya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kepada Rabb manusia. Sama seperti qul a'udzu birabbil falaq, kalimat qul di situ artinya katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, untuk mengucapkan. Apa ucapan yang diperintahkan? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, kepada Rabb manusia. Jadi kalau dilihat dari khitobnya, khitob itu seruan. Seruan Al-Qur'an, seruan dalam surat ini itu seruannya kepada Kanjeng Nabi. Katakanlah wahai Muhammad gitu ya. Nah, tetapi ya dalam kajian ulumul Quran atau para mufassir mengatakan seruan kepada nabinya itu juga berarti seruan kepada umatnya. Jadi kepada kita juga diseru gitu. Selama seruan itu tidak khusus pada nabi. Jadi kalau ada seruan yang khusus pada nabi, yaitu kepada nabi. Nah, tapi kalau seruannya sifatnya umum kepada Nabi itu berarti berlaku juga buat umatnya. Emang ada yang khusus buat Nabi ya, ada gitu kan. Seruan kepada Nabi khusus kepada Nabi, tidak kepada umatnya juga ada. Atau ada istilah hukum-hukum itu khusus buat Nabi saja, tapi tidak berlaku buat umatnya. Contohnya Nabi boleh menikahi sampai lebih dari 4 gitu ya. Itu kan seruannya kepada Nabi itu. Nah, itu khusus buat Nabi dia, umatnya tidak bisa gitu. Nah, tetapi itu sedikit yang seperti itu. Yang banyak itu seruan kepada Nabi juga termasuk seruan kepada umatnya. Contoh seruan yang khusus pada Nabi tadi tentang hukum-hukum menikah ya. Nah, kemudian larangan menerima zakat, kemudian kewajiban kurban. Bagi Nabi itu wajib kurban itu setiap tahun. Bagi umatnya tidak. Sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, bagi umatnya tidak.
Terus ada lagi seperti kul li azwajika, katakanlah wahai Muhammad kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan-perempuan mukmin, ayyudnina min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya. Itu seruan pada Nabi khusus gitu. Kalimatnya karena ada kata-kata seru, perintahkanlah kepada istri-istrimu gitu kan. Berarti kan memang khusus buat Nabi gitu. Nah, kalau yang seruan kepada Nabi tapi berlaku buat umatnya apa? Banyak ya. Contoh, fahkum bainahum bima anzalallah. Itu seruannya kepada Nabi tuh. Wahai Muhammad, hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Artinya dengan wahyu Allah. Adililah mereka dengan bima anzalallah. Nah, seruan itu seruan kepada Nabi tetapi berlaku buat umat Nabi juga. Artinya wajib bagi kaum muslimin juga untuk menghukum persoalan hidup itu dengan hukum yang datang dari Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau menghukum mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu juga berlaku buat umatnya. Nah, termasuk yang ini, kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi seruan kepada Nabi tapi juga kepada kita juga. Oleh karena itu kita juga diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sebagai Rabbun Nas. Nah, Rabb itu apa? Kalimat Rabb. Di sini disebutkan makna Rabb itu, Rabbun Nas itu, bi Rabbin Nas, itu artinya adalah maliku amrihim, pemilik urusan manusia, wa muslihu ahwalihim, dan pengatur urusan manusia. Yang dimaksud dengan Rabbun Nas itu adalah maliku amrihim wa muslihu ahwalihim, pemilik urusan mereka, urusan manusia, dan yang mengatur urusan mereka. Itu Rabb. Jadi Rabb itu lebih kepada makna mengatur atau mengelola atau mendidik gitu. Maka ada istilah tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Kalau di IAIN, UIN ada fakultas tarbiyah namanya. Dari kata rob itu. Robba iru tarbiyatan ya. Jadi kata-kata rob ya menjadi tarbiyah. Artinya apa? Tarbiyah itu pendidikan. Fakultas pendidikan tuh, fakultas keguruan gitu. Nah, jadi makna rob itu lebih kepada mengatur, mengelola atau mendidik. Nah, artinya kalau kita diperintahkan kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia, Tuhan manusia, artinya Tuhan yang mengatur, mengelola dan mengurus manusia. Jadi sebenarnya bukan hanya mengurus manusia kan gitu kan. Allah itu bukan hanya mengurus manusia, tetapi mengurus semua alam gitu. Ya termasuk ya semua alam gitu kan. Selain Allah itu Allah yang atur, yang ngurus gitu. Nah, tetapi kenapa di sini disebutkan difokuskan ke manusia gitu. Nah, karena memang yang sedang diseru adalah manusia gitu ya. Manusia sedang diserunya manusia, yang sedang diajak ngomongnya itu manusia nih. Kemudian manusia juga makhluk termulia di antara makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga kita minta perlindungan kepada Tuhannya manusia gitu, sebagai Tuhannya kita ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Nah, itu intinya kata Rob itu adalah maliku amrihim ya, pemilik urusan manusia, wa muslihu ahwalihim, dan yang mengatur urusan manusia. Malikin nas. Nah, dibacanya pendek, jangan malikin nas. Nah, kalau yang malikin nas itu dalam surat Al-Fatihah tuh ya. Kalau dalam surat ini qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Maliki ya. Maliki itu raja ya. Kalau maliki artinya pemilik. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, maliki yaumiddin itu pemilik hari pembalasan.
Kalau maliki yang pendek, maliki gitu, enggak maliki, itu artinya raja. Malik itu raja kan? Malik Saud gitu. Raja Saud gitu. Atau raja Arab, Malik Saudi Arabia gitu. Jadi kalimat Malikin Nas itu raja manusia. Nah, ada beda tipis antara Rabbun Nas dengan Malikin Nas. Tadi Rabbun Nas itu apa? Pengatur manusia, pemilik urusan manusia. Kalau Malikin Nas, raja manusia. Raja juga mengatur kan? Raja juga mengelola gitu. Nah, bedanya sedikit. Kalau yang Rabbun Nas, ya, pemilik dan pengatur manusia itu lebih ke arah tadi, lebih ke arah kasih sayang, pendidikan, ya, makanya ada makna tarbiyah tadi gitu. Seakan tergambar di situ ada kasih sayang seorang bapak kepada ayah, kepada anaknya, mengelola, mendidik, mengasuh, mengatur gitu. Tapi kalau Malikin Nas, raja manusia, itu ya tergambar sebagai seorang raja gitu. Raja yang kuat, adil, gagah perkasa, kadang lemah lembut, kadang juga keras gitu. Yang memiliki hukum, yang memiliki aturan yang harus dijalankan oleh rakyat gitu. Nah, di situ bedanya kan, bedanya dikit. Dan ya tegas gitu kan, raja itu sifatnya kan tegas, harus tegas, kuat juga gitu. Nah, jadi Allah itu adalah Rabb, ya, pengatur, pengelola, mendidik, kasih sayang, gitu ya, mengajar, tapi juga Malik, raja. Raja yang punya hukum, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya ketegasan gitu. Jadi kelihatan nampak strength di sini. Kalau yang Rob itu lembut gitu kan. Kalau ini strength. Terus yang ketiganya ilahin nas, ya. Ilahin nas, sembahan manusia, ilah, ya. Ilah itu sembahan. Seperti la ilaha illallah, ya. Kalau kita menerjemahkannya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Rob diartikan Tuhan, kan? Ilah diartikan Tuhan. Ya benar juga, gitu kan, benar. Tapi sebenarnya ada makna-makna yang terkandung di situ. Seperti Rob tadi lebih kepada pendidikan, pengaturan. Nah, kalau ilah, ya, itu lebih kepada sesuatu yang disembah gitu. Tuhan yang disembah. Makanya kita mengartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Atau la ma'buda bihaqqin illallah. Atau tidak ada Tuhan yang wajib dan layak disembah secara senyatanya, ya, secara hak senyatanya illallah, kecuali Allah. Tuhan-Tuhan yang lain ada gitu kan? Kan Tuhan ada. Contoh gini, kalau kita hanya mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada Tuhan yang lain. Padahal orang Kristen ada Tuhannya, orang Yahudi ada Tuhannya, Majusi ada Tuhannya kan? Bahkan orang Hindu mah Tuhannya banyak banget gitu. Bahkan nanti kita akan memotong Tuhan orang Hindu tuh, sapi. Ya kan? Nah, berarti Tuhan tuh banyak gitu. Kenapa disebut tidak ada Tuhan selain Allah? Makanya kalimatnya memaknainya itu tidak ada Tuhan yang layak dan patut disembah secara sesungguhnya illallah. Tuhan-Tuhan memang banyak gitu kan. Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan kecil istilahnya, Tuhan-Tuhan ciptaan manusia gitu ya. Banyak ada ya, tetapi itu tidak layak dan tidak patut disembah gitu. Nah, yang layak dan yang patut disembah adalah Allah. Kenapa? Karena tadi Rabbun Nas, Malikin Nas, ya kan? Pengatur manusia, pemilik manusia, raja manusia. Maka layak dong disembah gitu. Jadi kalimat-kalimat disebut di sini ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini ingin menunjukkan kepada orang-orang ya, kepada orang-orang yang mengaku raja ya, kepada orang-orang yang berkuasa,
bahwa ada loh yang lebih berkuasa secara senyatanya, yaitu Allah. Ada orang-orang juga yang mengaku jadi Tuhan ingin disembah, ya. Ada loh yang Tuhan yang layak dan patut disembah dengan sesungguhnya, yakni Allah gitu. Seperti Fir'aun kan ngaku jadi Tuhan. Di dalam surat An-Nazi'at kalau nggak salah, itu dia mengatakan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian dia mengumpulkan rakyatnya. Ya, ketika setelah berdebat dengan Musa, itu kalah debat, dia mengumpulkan rakyatnya. Fanada, kemudian dia berseru, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Jadi Fir'aun ngaku Tuhan, artinya ingin disembah gitu. Nah, ini dibalikan atau dikonter oleh ayat ini, ilahin nas, ya. Jadi Tuhan manusia itu ya Allah gitu. Malikin nas, ya, yang menguasai manusia secara sesungguhnya, raja manusia secara sesungguhnya. Fir'aun mungkin raja manusia juga kan, raja orang-orang penduduknya gitu kan, warga situ. Tapi Allah itu adalah raja semua manusia, termasuk rajanya Fir'aun, karena Fir'aun juga manusia kan gitu. Nah, di sini disebutkan minta perlindungan kepada Allah Tuhan manusia dalam arti Rob, kemudian kepada Allah dalam arti Allah adalah raja manusia, malikin nas, dan yang ketiga ilahin nas, kepada Allah yang memang sembahannya manusia, jadi sembahannya manusia. Berlindung dari apa? Nah, berlindung dari min syarril waswasil khannas, ya. Yang ayat yang keempat, ya. Min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan kepada Allah itu dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, ya, dari buruknya atau kejahatan al-waswas. Waswas itu ya waswas, ya, apa namanya? Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Al-Biqai bahwasanya yang dimaksud dengan al-waswas adalah al-kalamul khafi. Waswas itu adalah ucapan yang khafi itu tersembunyi gitu. Lirih, bisikan gitu kan. Bisikan. Apa namanya? Iya, bisikan. Itu waswas, al-kalamul khafi, ya. Ucapan yang lirih, yang disampaikan maknanya ke dalam hati, dihunjamkan ke dalam hati. Nah, itu bisikan, gitu. Godaan, ya. Secara tersembunyi dan berulang-ulang. Nah, itu jadi al-waswas itu maksudnya. Jadi bisikan kecil atau perkataan lirih yang dihunjamkan ke hati dan berulang-ulang. Nah, itu pekerjaannya setan begitu. Sedangkan al-khannas min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan al-khannas, ya. Yang dimaksud dengan al-khannas di sini adalah yang biasa bersembunyi, ya, dan menjauh dari hati ketika kita mengingat Allah, yaitu setan, ya. Al-khannas ini setan gitu. Setan itu biasa bersembunyi, kerjaannya membisikkan sesuatu kepada hati orang. Nah, kemudian kadang-kadang dia bersembunyi. Ketika orang itu zikrullah, ketika orang itu mengingat Allah, dia bersembunyi, lari, takut, menghindar gitu. Tapi ketika orang itu lalai, goflah, ya, gofal itu lalai, goflah itu lalai juga, gapleh itu lalai gitu. Daripada gapleh itu dari goplah, dari gopal, artinya lalai. Nah, kalau orang sedang lalai, setan masuk. Nah, kalau orang sedang mengingat Allah, setan pergi lagi. Jadi ada hadis gini, kalau azan dikumandangkan, itu setan pergi jauh dari masjid, lari sampai dia nggak mendengar azan. Tahu kemana larinya? Di mana-mana ada azan kan, pokoknya pergi jauh dia. Nah, kalau azan sudah selesai, dia datang lagi ke masjid. Datang lagi ke masjid tuh untuk godain orang yang sholat, gitu kan. Makanya jangan heran kalau setelah adzan orang ada yang ngobrol, bukannya sholat sunnah, bukannya doa gitu ya, ngobrol itu karena ada setan di masjid tuh gitu kan.
Nah, ketika qomat dikumandangkan, setan pergi lagi tuh. Setan pergi lagi, ya, sampai nggak mendengar dia suara qomat. Ketika qomat sudah selesai, datang lagi. Ketika orang sudah sholat, mau sholat tuh datang lagi tuh, datang gitu kan, menggoda manusia. Makanya wajar ketika ada orang yang sholat lupa, karena tergoda oleh setan tuh, diwaswasin, ya, dibikin waswas. Setan apa sih? Saya tanya namanya. Ustadz Jidan tuh tahu deh. Ujet, tukang ngegoda orang sholat. Nah, yang dimaksud dengan kejahatan bisikan itu yang tersembunyi, maksudnya kejahatan dari bisikan setan. Ya, sepakat para ulama itu mengatakan yang dimaksud adalah kejahatan dari bisikan-bisikan setan. Karena memang setan hanya bisa berbisik. Jadi setan itu hanya mengganggu aja, tidak bisa membunuh gitu, nggak bisa setan tuh. Ya. Jadi apa? Ngojok-ngojok gitu ya. Mempengaruhi, memprovokasi gitu kan. Hanya mampu itu. Ingat sama setan. Ya. Alhamdulillah katanya. Nah, jadi min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ya, yang biasa bersembunyi itu tadi. Karena dia kalau udah bisik kemudian ngumpet gitu kan. Artinya setan itu pengecut sebenarnya. Suka sembunyi, pengecut dia. Nah, jadi dia makanya banyak riwayat mengatakan setan itu takut sama Umar bin Khattab umpamanya. Kalau Umar bin Khattab setan lagi jalan nih, di depan ada Umar bin Khattab, dia minggir itu. Setan itu. Takut deh sama Umar bin Khattab. Takut sama seruan azan. Makanya kalau ada yang bilang jangan azan, itu setan itu. Atau azan ganti dengan bahasa Turki, nah itu setan. Nah, maka kita kalau kiai-kiai dulu kalau mau sholat tuh suka baca doa. Allahumma a'udzubika min hamazatis syaitan, ya, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan dari setan yang akan datang. Maka sebelum sholat biasanya gitu kan. Karena tadi hadis tadi kalau adzan setan pergi, setelah adzan datang lagi. Qomat pergi lagi, setelah qomat datang lagi dia menggoda yang sholat. Nah, ketika sholat kita baca itu, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nanti di belakang ada. Agar ketika sholat tidak diganggu. Nah, baik. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan, dari bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Artinya yang menghembuskan kejahatan ke dalam dada. Maksud dada itu hati maksudnya, ke dalam hati. Ke dalam hati dan akal manusia, ya. Untuk apa? Untuk berpaling dari Allah, berpaling dari kebaikan, untuk berbuat jahat, untuk menuruti hawa nafsu. Itu bisikan setan seperti itu. Jadi yang dimaksud dada di sini adalah hati, ya. Membisikkan apa? Membisikkan keburukan. Ini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ya, tentang kisah kunjungan Sophiyah kepada Nabi yang saat itu sedang itikaf. Ini malam hari, ya. Jadi Nabi sedang itikaf di masjid. Kemudian Sophiyah itu istrinya itu berkunjung ke Nabi. Ya, entah mau mengantarkan apa, air atau apa gitu ya. Nah, kemudian beliau keluar bersama Sophiyah itu keluar dari masjid gitu kan. Keluar dari masjid pada malam hari
untuk mengantarnya pulang. Jadi Rasul ingin mengantar Sophia pulang ke rumahnya. Nah, kemudian Nabi berjumpa dengan 2 orang laki-laki Ansor. Jadi ketika Nabi keluar dengan Sophia itu gelap gitu ya, itu ada 2 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, 2 orang. Nah, sahabat itu ketika melihat Nabi bersama wanita itu pergi, dia segera buru-buru pergi, gak enak gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, sebentar, kata Nabi gitu. Ketahuilah bahwa ini adalah Sophia istriku gitu. Kemudian sahabat 2 itu mengatakan subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kemudian Nabi mengatakan, aku khawatir ya kepada kalian. Kenapa? Karena inna syaiton yablugu minal insan mablagodam. Karena setan itu berdiam di manusia di aliran darahnya. Ya, jadi setan itu ada di tubuh manusia di aliran darahnya. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu ke dalam hati kamu berdua. Dan Rasulullah khawatir apabila setan kemudian membisikkan, melemparkan sesuatu ke dalam hati, kepada hati mereka berdua, sehingga kemungkinan muncul curiga di antara mereka berdua. Oh, Nabi bersama wanita nih. Bisa jadi nanti akan jadi fitnah kan gitu. Nah, jadi setan tuh kerjanya seperti itu tuh, setan tuh. Membisikkan, mengojok-ngojok, memprovokasi yang belum tentu benar, diprovokasi gitu ya. Fitnah bisa menyebar luas karena ada bisikan setan. Nah, terutama yang paling mudah itu yaitu mengumbar aib seseorang kan gitu. Yang tadinya ditutup-tutupi ya karena ada godaan setan, akhirnya bisa tersebar kemana-mana. Nah, Nabi itu tahu gitu kan. Maka sebentar. Ketahuilah ini adalah istriku gitu. Sophia ya, binti Huyai gitu. Jadi jangan punya prasangka yang macam-macam gitu. Sebab kalau Nabi nggak ngomong seperti itu, bisa jadi itu 2 orang sahabat nanti akan minimalnya kasak-kusuk gitu. Minimalnya banget punya rasa seudon gitu. Ya, walaupun nggak keluar ke orang lain gitu, minimalnya itu. Maka penting itu mengklarifikasi, itu penting gitu ya. Klarifikasi itu penting. Nah, itu yang dimaksud alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Setan itu biasa membisikkan ke dalam dada manusia itu begitu ya. Kalau hatinya sudah terpengaruh oleh setan ya bisa liar ke mana-mana. Jadi biasa perkara yang dibisikkan adalah perkara kejahatan ya, ajakan menuruti hawa nafsu, ingkar dan berpaling dari agama Allah ya. Nah, karena memang setan itu kerjaannya memang menyesatkan manusia. Dalam surat An-Nisa disebutkan wa yuridus syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan itu bermaksud menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Ya, karena sudah sejak awal setan sudah dilaknat gitu ya. Sudah dilaknat ketika disuruh sujud kepada Adam, dia menolak ya, akhirnya diusir dari surga. Iblis nih. Kemudian iblis itu ngancem ya. Fabima agwaitani ya, karena engkau telah mengusirku, menyesatkan aku, maka aku akan akan sesatkan manusia itu gitu kan. Akan aku sesatkan manusia itu. Nah, qala fa bima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Karena sudah diusir gitu, akhirnya ngancem dia. Kemudian apa? Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi orang-orang itu dari depan mereka, dari belakang mereka, wa an aymanihim dari kanan mereka, wa an samaihim dari sisi kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan pasti engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, dalam ayat yang lain iblis mengancam seperti itu, kata Allah silakan ya. Dan iblis kan minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Makanya setan tuh enggak ada yang mati. Sampai hari kiamat dia terus hidup. Karena janji Allah begitu. Innaka minal mungdhorin, engkau termasuk orang yang ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Enggak mati deh. Ya, tugasnya itu ngajak orang
membisiki orang, mempengaruhi orang agar ikut dia, agar jauh dari Allah, ya, meninggalkan agama. Nah, oke. Minal jinnati wan nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang selalu membisikkan pada dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu dalam ayat ini disebutkan ada terdiri dari jin dan manusia. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejahatan setan, yang setan itu bisa berasal dari golongan jin dan bisa berasal dari golongan manusia, atau bisa termasuk dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi artinya ada yang setan jin, ada yang setan manusia. Nah, kalau kata Sunda setan bolongketan, ya, bolongkotan, ya, kelihatan gitu. Setan yang kelihatan. Ini setan-setan kelihatan masalah manusia gitu, kelihatan. Siapa? Ya mereka yang menghalangi dari jalan Allah, yang mengajak kepada kemaksiatan gitu, yang melarang orang sholat, yang menutup masjid gitu, melarang orang sholat Jumat gitu. Yang tidak sholat Jumat karena takut corona. Nah, itu setan yang kelihatan. Setan, ya, nanti. Jadi ada setan itu dari kalangan jin dan manusia. Nah, ada pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab gitu. Kalau setan itu, kalau manusia jelas diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, kalau jin dari api. Nah, kalau setan? Iya. Kalau manusia jelas ya kan, makhluk, bentuknya tubuhnya ada, hidup, ya, dan mati. Jin juga sama, makhluk juga, ya, diciptakan dari api, bisa hidup dan bisa mati. Cuma bedanya kalau kita kelihatan, kalau jin tidak gitu. Iblis juga sama, diciptakan dari api, ya, yang menyala kalau nggak salah. Nah, dari kalangan jin ya, kalau iblis itu dari kalangan jin. Ya. Nah, kalau setan itu tidak ada penjelasan di dalam Quran. Ya. Iblis sama jin sama beda tipis gitu ya. Iya, jadi setan itu nggak ada penjelasan dari detail dalam Quran maupun hadis, ya, yang menjelaskan apakah setan itu makhluk, ya, makhluk yang diciptakan gitu kan, ada bentuknya, wujudnya gitu kan, atau hanya sifat. Sehingga banyak yang mengatakan setan itu sifat, karakter, tabiat gitu. Artinya setiap sifat keburukan itu setan gitu. Tabiat orang, siapapun, apakah manusia atau jin yang punya keburukan, punya kejahatan gitu, ya itu setan gitu. Makanya setan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Kesan Anda suka ngomong dasar setan lu. Jadi setan itu ada maknanya, itu artinya yang sama sekali nggak punya kebaikan itu setan. Terkumpul pada dirinya keburukan itu setan gitu. Kalau kuntilanak kan nggak menggoda kan? Itu setan idiot kali ya. Nggak mampu menggoda dia. Hanya apa namanya? Selfie doang ya, selfie. Kuntilanak.
Nah, jadi setan itu memang kepiawaian itu menggoda, membisik-bisik gitu kan, mempengaruhi orang. Nah, kalau kuntilanak kan hanya uncang-uncang di pohonan gitu ya. Selfie. Ya. Jadi itu setan yang kali, jin yang idiot gitu ya. Nggak berfungsi, sampah masyarakat dari jin itu. Kita belum pernah tuh ngeliat kuntilanak. Nah, itu pertanyaan yang memang saya cek juga di di internet tuh cukup viral gitu ya. Artinya sampai saat ini saya juga belum mendapatkan jawaban yang menenangkan hati kita ya. Karena kan gini, kalau hal-hal yang sifatnya gaib ya, seperti jin, setan, malaikat, iblis gitu ya, itu kan gaib. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib itu kita membutuhkan dalil. Dalilnya dalil nakli dari ayat Quran atau hadis yang sahih. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Karena apa? Karena akal kita itu terbatas, jangkauan akal kita nggak bisa menjangkau indera kita nggak bisa menjangkau hal-hal yang di luar nalar kita kan, yang di luar jangkauan indera. Kita nggak mengetahui di belakang tembok ini ada apa gitu, nggak ngerti gitu. Apakah ada orang atau tidak kan nggak ngerti. Kenapa? Karena indera kita nggak bisa menjangkau yang di balik tabir ini. Apalagi yang sifatnya gaib ya. Nah itu maka karena akal kita indera kita tidak bisa menjangkau itu, maka untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib kita membutuhkan petunjuk dari Allah SWT, keterangan, wahyu gitu ya. Nah, contohnya seperti iblis tadi atau malaikat. Itu kan jelas ada petunjuknya. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin iblis diciptakan dari api ya. Wa khalaqal janna mimma rijim minnar, dan kami ciptakan jin dari api yang menyala. Ada itu. Ayat Qur'annya seperti itu. Nah, kalau yang setan itu enggak ada. Nah, yang setan itu enggak ada. Iya, hanya begitu kan, tidak ada penjelasan bahwa setan itu makhluk gitu kan. Iya, nah gitu. Nah, dan memang banyak gitu ya dalam Quran itu begitu menjelaskan tentang setan, keburukan setan, kita berlindung dari setan. Bahkan setiap baca Quran kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, yang dirajam, gitu ya. Seakan-akan kan setan itu memang ada gitu ya. Betul enggak? Aku berlindung dari setan yang dikutuk. Ya, yang dirajam tuh dibelenggu gitu. Nah, seakan-akan nampak gitu ya, betul tidak? Seakan-akan bahwa setan itu ada wujudnya, walaupun nggak kelihatan tapi berwujud gitu, makhluk gitu ya. Sebentar, kalau surga kelihatan nggak? Nggak. Tapi kita yakin bahwa surga itu ada berwujud gitu. Cuma gaib kan? Ada. Neraka juga kan? Maka kita takut ke neraka kan? Iblis juga ada gitu kan? Ada kan? Tapi nggak kelihatan, gaib. Tapi berwujud dia. Seperti dialog dengan Allah kan berwujud kan? Namanya dialog. Dengan Adam suruh sujud kan? Malaikat suruh sujud gitu ya. Nah, kalau setan itu tidak nampak seperti itu. Tidak ada keterangan yang Allah mengatakan setan diciptakan dari gitu kan, atau bagaimana, enggak ada. Tetapi di dalam ayat Quran banyak sekali kalimat-kalimat kata-kata setan. Termasuk ketika kita mau baca Quran, kita diperintah membaca doa perlindungan pada Allah dari setan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan baca Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terlaknat. Setiap mau baca Quran kita minta itu tuh gitu kan.
Sehingga seakan-akan setan itu memang benar-benar nampak ada gitu. Nah, jadi kesimpulan saya sih, ya sudahlah, itu tidak perlu diperpanjang. Apakah setan itu makhluk atau bukan, apakah dia berwujud atau tidak. Tetapi yang jelas Allah menggambarkan dalam Quran maupun hadis itu nampak nyata ada. Karena seringnya disebutkan dalam Quran, seringnya disebutkan dalam hadis gitu ya. Ya sudah, ada, setan itu ada. Wujudnya gimana? Allahu alam, gitu ya. Apakah itu wujud makhluk atau karakter atau sifat? Allahu alam. Tetapi setan itu kita diperintahkan berlindung darinya ya, kepada Allah, berlindung dari setan. Bahwa setan itu ada ya. Kalaupun itu karakter, ya ada karakter yang seperti setan gitu. Gitu aja ya. Kenapa? Karena dalil-dalil yang samai, dalil-dalil yang wahyu itu tidak cukup untuk ke situ. Dan kalau perkara gaib itu tidak ada penjelasannya, sudah kita berhenti di situ aja. Jangan diperpanjang gitu. Sebatas apa yang ada dalilnya saja kalau masalah gaib itu. Iblis. Ya. Iya. Makanya ada yang mengatakan gini. Jadi setan itu anak keturunan iblis, ada ya. Jin itu keturunan iblis. Sebagaimana manusia keturunan Adam gitu. Ada yang begitu nasabnya gitu ya. Nasabnya itu. Silsilahnya begitu. Jadi iblis itu mbahnya setan, mbahnya jin gitu kan. Sama dengan Nabi Adam itu buyutnya manusia gitu. Adakah dalilnya anak beranak jin? Ada. Kalau jin ada. Jin dan keturunannya disebutkan seperti itu dalam Quran. Anak beranak dia? Iya. Sementara nggak mati sampai kiamat ya? Enggak, kalau jin ada matinya. Oh, ada. Ada kalau jin. Iblis yang mati. Iblis dan setan nggak mati. Kalau jin mati. Cuma dikatakan juga iblis itu dari kalangan jin. Berarti sejenis dengan jin. Makanya jin kan ada jin kafir, ada jin muslim, ya kan? Dan dia hidup mati dan dia mendapatkan pahala atau dosa sama dengan manusia kalau jin. Nah, katanya jin itu turunan dari iblis. Kalau manusia turunan dari Nabi Adam, Allahu alam. Ini kan perkara gaib juga, jadi harus ada dalilnya gitu kan. Jin ada surat jin ya, jin ya. Ada. Nah, jadi ini pelajaran penting buat kita. Untuk urusan yang gaib, kita harus menyandarkan diri kepada wahyu, kepada dalil. Jangan pakai akal, karena nggak bakal sampai. Ya, jangan pakai pikiran kita, nggak sampai. Harus merujuk kepada dalil. Kalau dalam dalil disebutkan begitu, ya sudah, terima saja gitu ya, terima. Dan jangan diperpanjang. Contoh surga itu ada, ya. Kayak apa surga itu bentuknya? Ya di situ ada sungai madu, ada sungai arak, ada apa buah-buahan gitu. Sudah segitu aja. Jangan ditanya lagi ada buah kesemek nggak di sana? Nggak usah. Nggak usah tanya gitu ya. Ada ini nggak, nanti ada main layangan nggak? Emang cipulir gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini. Pertama, sama dengan yang kemarin, perintah kepada kita untuk senantiasa selalu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di sini, Allah itu adalah Rabb manusia, pengatur, pengelola manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi komplit tuh disifatinya komplit. Sifat lembut, sifat lemah lembut, Sifat tegas, keras gitu kan? sifat ketegasan, disiplin, malikin nas. Ya.
Terus ilahinas tuh karena yang sebagai sembahan kita. Layak disembah karena Allah tuh punya sikap Rob, punya sikap Malik gitu kan, maka layak disembah gitu. Nah, kita minta kepada Allah sebagai yang memiliki sifat-sifat tersebut dari setan, ya, dari godaan setan. Kenapa ini sampai kita menyebut 3 sifat nama Allah itu? Karena pentingnya ini. Karena kita tidak berdaya tuh menghadapi bisikan setan, ya. Karena setan tidak kelihatan, tapi membisik-bisikan terus, ya, menggoda kita terus, ya, sehingga kita juga harus minta perlindungan. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Karena Allah yang menguasai semuanya, termasuk menguasai setan, termasuk menguasai iblis, gitu kan? Allah itu maha segala-galanya. Jadi kita nggak layak kalau kita minta perlindungan ke Jokowi dari godaan setan. Ya nggak? Jangan-jangan dia itu setan juga. Ya, setan disebutkan musuh yang nyata, ya kan? Setan itu musuh nyata. Nah, jadi lagi-lagi di Quran disebutkan kita diberikan gambaran bahwa setan itu memang berbentuk gitu, musuh yang nyata gitu ya. Terus bisa menggelincirkan kita, menggoda kita, mempengaruhi kita, mencelakai kita, gitu, menyesatkan kita gitu. Jadi ya intinya sudah ada gitu, setan itu ada gitu kan. Allah alam bentuknya seperti apa berbentuk wujud atau karakter, Allah alam. Yang jelas setan itu ada gitu. Dan itu artinya keburukan, kejahatan yang memiliki segenap kejahatan, setan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari godaannya, dari bahayanya. Nah, terus ada lagi di sini sebutkan ya, walaupun setan itu tidak kelihatan ya, dan kita selalu minta perlindungan kepadanya, sebenarnya setan atau jin gitu ya, itu dalam diri manusia itu ada gitu. Jadi ada yang disebut dengan korin. Korin itu jin yang membesertai manusia. Mana-mana ya, masing-masing punya korinnya, teman dekat korin itu. Jadi sini sabda Nabi, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qorinuhu minal jin. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditugaskan terhadapnya korin dari kalangan jin. Jadi setiap manusia ada korinnya, jin yang mendampinginya. Jadi jangan takut sama jin, dekat kita ada gitu ya. Ada korin. Kemudian apakah sahabat bertanya, apakah juga termasuk engkau juga ada jinnya ya Rasul? Gitu. Ada korinnya? Iya kata Nabi gitu. Hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam. Jadi si jin korin yang Nabi itu masuk Islam gitu. Maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Nah kalau korin kita jin kafir kali dia. Nah makanya gini ya, ini mungkin pengalaman ya. Jadi kalau ada yang mati, bapaknya kan, kemudian tiba-tiba keluarganya kesurupan. Nah yang kesurupan itu biasa dia melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh bapaknya yang udah mati. Kadang-kadang ada yang begitu. Sehingga orang-orang, oh kesurupan bapaknya tuh, bapaknya masuk gitu. Jadi pernah suatu saat ada seorang bapak meninggal, kemudian anaknya perempuan kesurupan, itu kelakuannya seperti itu, seperti yang meninggal. Kebetulan saya pernah sebelum meninggal cukup dekat dengan bapaknya itu gitu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaannya, cara jalannya, cara duduknya ngerti gitu, paham. Nah orang yang kesurupan itu seperti itu tuh, duduknya, anunya persis seperti itu. Padahal biasanya enggak dia.
Biasanya nggak begitu dia si yang kesurupan itu. Kalau duduk nggak begitu, kalau ngomong nggak begitu. Tapi begitu kesurupan persis seperti yang meninggal itu. Nah sehingga dikatakan bapaknya nyurup gitu ya. Nah sebenarnya bukan bapaknya nyurup itu, tapi korinnya si yang meninggal itu masuk ke situ, nempel dengan godain. Sehingga perilaku kan namanya korin kan ya, pasti tahu kebiasaan-kebiasaan itu kan. Kalau yang tadi kan masa kontraknya udah habis tuh, pindah. Tinggal. Itu gak mati. Hah? Gak mati kok. Enggak. Jadi kalau nggak habis kan bukan bisa Bekas lain. Kamu itu kalau belum meninggal itu korin kali itu buat yang buat apa? Udah mati. kamu yang belum meninggal itu korin. Iya. Buat yang tabrakan. Korin. Tabrakan kita nggak tahu itu korin yang begitu. Masih tahu. Keliling dirasap kayak baby kan. Gua lagi tabrakan orangnya Iya biasanya. nggak tahu itu korin. Ya kadang-kadang orang ketemu seseorang kemudian nyampe ke rumahnya, kan udah meninggal seminggu yang lalu, baru ketemu tadi gitu ya. Nah, itu bisa jadi korin itu. Iya korinnya. Kesempatan nih, muslim dia nggak tahu dia mati. Lihat aja pulang ke rumah, sampai rumah. Merupakan yang besar. Nah jadi sangat susah kita menjaga diri kita dari bisikan godaan setan. Kecuali kalau kita minta perlindungan kepada Allah yang menguasai segala sesuatu, termasuk menguasai setan itu, mengendalikan setan itu. Kan Allah yang punya, gitu kan ya, yang menciptakannya juga Allah. Gitu. Termasuk coba lagi-lagi yang ingin menjelaskan bahwa setan itu berbentuk. Gitu. Apabila datang bulan Ramadan, setan dibelenggu gitu. Iya kan? Setan diikat tuh. Ini yang jelas di ayat yang ke-6 dari golongan jin dan manusia. Nah, itu jelas banget. Iya berarti setan itu dari jin. Dari jin. Termasuk sebenarnya apa, orang yang mengatakan setan itu karakter, itu juga dari situ juga. Jadi karakter buruk dari jin dan manusia itu setan. Sifat-sifat buruk dari jin dan manusia itu setan. Bukan manusia setan, tapi sifat buruknya. Gitu. Setan. Kalau dia ada sifat itu ya. Iya kejahatannya. Dia ya dugem. Ya oleh karena itu kita selalu diminta ya kepada oleh Allah kepada kita untuk kita jangan lupa, jangan pelak ya untuk minta perlindungan kepada Allah. Ya di dalam surat Al-Mu'minun ya seperti Allah firmankan wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau yang wahai Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Ini biasa dibaca sebelum sholat itu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Biar tidak digoda oleh setan. Jadi apa itu? Pertama, ya selalu kita minta perlindungan pada Allah. Yang kedua, perlu minta perlindungan kepada Allah dari setan ini bisa dengan berbagai macam cara, ya dengan membaca surat Al-Falaq, Nas, bisa dengan tadi Rabbi a'udzuka min hamazati syayatin wa a'udzu bika min atau dengan membaca Quran. Dengan membaca Quran itu setan takut. Siapa yang baca Quran surat Al-Baqarah itu setan lari. Hadis mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya setan yanfiru akan lari minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Setan takut. Sering-sering ngaji di rumah ya. Nah, ekornya takut.
apalagi kenceng banget bacanya sampai kedengeran ke sekolahan. Ya kan takut ya, karena ada ajarnya lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut katanya larinya tuh. Saking takutnya setan terbirit-birit. Nah, atau dalam keadaan sujud, ya, sujud tilawah, ya. Nah, setan itu takut. Kenapa takutnya? Karena dia ingat masa lalu. Ketika Adam diperintahkan sujud, malaikat sujud. Tapi ketika dia tidak mau, gitu kan. Nah, maka dia takut sama orang yang sujud, gitu. Nah, setan, maka perbanyaklah sujud, ya, dalam sujud perbanyak doa. Intinya sih perbanyak ibadah kan gitu ya, baik ibadah sholat, ada sujudnya, atau baca Quran. Ya. Nah, baca Quran ya. Kalau di sini hanya surat Al-Baqarah ya, tetapi kita ingat juga bahwa semua Quran selain surat Al-Baqarah sekalipun itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan Allah sangat takut sama Allah kan, maka dibacakan firman Allah di atas. Maka keterangan yang lain bacakan surat ya, surat kursi, ayat kursi, aku ya. Maka perbanyak baca itu. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, zakat setan baca. Maka jangan malas ngaji, jangan malas baca Quran, harus rajin. Terus yang kedua, pelajaran yang kedua ya, menyebutkan nama-nama sifat-sifat Allah tadi. Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, ya. Pemilik manusia, pengelola, pendidik manusia, ya, raja manusia dan sebagainya. Itu kan hebat banget tuh kita minta perlindungan kepada yang seperti itu. Kita menjadikan backing itu yang luar biasa gitu. Backingnya bukan Hansip. Gua nggak takut kemana-mana, kenapa? Gua punya backing siapa? Hansip. Nggak laku ya. Nah, backing kita langsung Allah ya, yang mengatur semuanya, memiliki semuanya. Luar biasa. Tapi tentu saja harus dengan keyakinan yang mantap. Pelajaran ketiga ini juga menunjukkan manusia itu mulia ya. Dengan disebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Disebutkan kalimat manusia ketiga kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. 3 kali disebutkan manusia. Sama yang terakhir, minal jinnati wan nas, Pak gitu ya. Nah, ini menunjukkan manusia adalah makhluk yang mulia. Di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia adalah makhluk yang termulia. Kenapa? Karena ada akal, ada nafsu kan. Tapi jin juga punya akal, punya nafsu. Ya, tapi di manusia itu diturunkan oleh Allah rasul-rasul dan nabi-nabi. Di jin nggak ada nabi dan rasul. Ya, hanya ada manusia. Bahkan jin itu ngikutnya nabinya ke nabinya manusia. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu yaitu kepada manusia dan kepada jin. Jadi jin itu rasulnya ya Nabi Muhammad. Jin Islam Iya, jin Islam itu, jin Muslim itu ngikutnya ke syariat Nabi Muhammad. Tidak ada rasul di kalangan jin. Pelajaran keempat, problem dalam masalah agama merupakan perkara yang amat besar. Ya. Jadi masalah manusia itu banyak ya. Ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah yang lain, termasuk masalah agama. Dan yang paling besar problem kita adalah problem agama, problem ibadah. Kalau masalah ekonomi ya masalah uang, masalah makan itu tidak terlalu penting gitu kan. Yang paling penting itu problem agama. Kadang orang merasa kehilangan banget kalau dia hilang sendal, tapi dia tidak merasa kehilangan kalau kehilangan iman, kan gitu ya. Ini keliru. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah problem. Nah, oleh karena problem agama itu maksudnya urusan agama gitu. Oleh karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah Taala dari perkara itu, dari godaan setan. Yang biasanya setan itu godaannya ke situ, menjauhkan orang dari agama, menjauhkan orang dari taat kepada Allah Taala. Dan itu problem utama gitu. Makanya ya itu kan diminta perlindungan yang sesungguh-sungguhnya ya, kepada Allah dari masalah tersebut, karena itu merupakan persoalan utama. Pelajaran yang kelima, waspada, yang mewaspadai semua jenis setan dan tidak mengikuti ajakannya.
Dalam surat ini diberitakan bisikan jahat yang dapat menjerumuskan manusia yang berasal dari setan. Wajar sebab setan adalah musuh yang nyata. Nah, makanya sebagaimana layaknya musuh yang dihendaki setan adalah kecelakaan dan kesengsaraan. Jadi intinya agar senantiasa waspada ya, bahwa selalu ada setan dan selalu akan menggoda kita setan. Intinya menggoda manusia dari jalan Allah, menjauhkannya, mengajak kepada maksiat, melarang taat, itu setan. Nah, kita waspada dengan adanya surat ini tuh harus tetap sadar gitu bahwa setan itu ada. Setan itu ada, jelas dan menggoda kita selalu. Karena tugasnya begitu setan. Maka dengan kewaspadaan tersebut, dengan kesadaran tersebut, kita akan selalu hati-hati. Selalu hati-hati, waspada, apalagi kemudian terus berdoa juga dengan adanya surat ini. Nah, ada hadis di sini mengatakan, ya Badar, wahai Abu Dar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, manusia dan setan jin. Aku bertanya, apakah pada manusia ada setannya? Beliau menjawab, iya. Artinya juga secara sadar kita bahwa yang membisiki kita itu bukan hanya setan dari jin, tapi manusia pun ada yang menggoda, menjerumuskan kita. Bukan hanya melakukan kezaliman secara fisik kepada kita dari manusia, tapi manusia juga ada yang mengajak kepada kesesatan Di dalam dada kita sendiri ya. baik manusia kita atau manusia lain gitu ya. Kawan. Kawan dan tetangga. Kalau kita merenung itu dari dada sendiri, sapi yang kalau jujur dalam mengatakan tidak, Ya. oh jangan itu. Tapi ada juga kan butuh di dada juga, kayak dikepung tuh yang benar itu. Ada godaan gitu. Iya, itu jin, itu setan dari jin menggoda hati kita. Kalau setan dari manusia lain yang menggoda kita. Menggodanya lewat apa? Bujuk rayu, fitnah, bisa jadi fitnah juga. Memunculkan rasa dengki, itu juga setan. Nah, demikianlah pembahasan Miswab ya tentang surat An-Nas. Ya. Intinya dari tiga surat ini, surat terakhir ini adalah surat Mu'awwidah, ya, surat mohon perlindungan. Rasul mengajarkan kepada kita kalau mau tidur baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupan, kemudian dibarukan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau oleh tangan kita 3 kali. Ya. Nah, sebagai perlindungan harian setiap malam sebelum tidur. Nah, di samping itu perlindungan yang lain ketika kita sakit, bacakan surat Al-Falaq, An-Nas. Sakit apa saja, gitu kan? Termasuk pusing, gitu ya. Termasuk pusing nggak punya duit. Iya, bacakan gitu ya. Karena nggak punya duit jadi pusing, jadi pening kan. Nah, itu sakit ya, bacakan. Terus sadar kita ya bahwa yang membahayakan kita itu ada 2 hal. Yang pertama ada yang sifatnya fisik, ya seperti dalam surah Al-Falaq, ya fisik, malam gelap, tukang sihir, gitu ya, orang yang dengki, kan itu fisik tuh. Ada yang non fisik, yaitu setan, gitu kan, yang tidak kelihatan, dan itu bahaya banget, ya, karena bisa menjerumuskan. Setan itu bisa menggoda seorang kiai ulama sampai murtad. Ya, kan yang banyak tuh, Kiai Barseso atau siapa? Ya nah, Kiai Barseso, gitu kan, ulama besar, gitu kan, akhirnya tergoda oleh setan. Termasuk yang itu, nanti ceritanya nanti lagi ceritanya. Dia saking sholatnya rajin, begitu sholat ada yang ngasih tahu buka tuh di bawah sajadahnya, begitu dibuka ada duit di bawah sajadahnya setelah sholat ada. Nah, nanti ceritanya itu ada ya. Biar nanti besok ikut ngaji lagi dong. Kalau lagi ngaji begitu bisa diganggu sama setan nggak Ustaz? Bisa. Iya. Malahan lebih banyak setannya. Lebih banyak setannya. Saya berani
berat bangun subuh tuh. Berat banget saya. Tadi Ya. juga. Tadi. Ya, ada pertanyaan silakan. Baik, kalau kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.